merupakan keterlambatan kemampuan anak dalam menyampaikan sesuatu atau berbicara. Pada kondisi ini, anak tidak mampu menyampaikan isi pikirannya dengan baik, sehingga kata-katanya sulit untuk dipahami. Anak pengidap speech delay mampu mengucapkan kata-kata, hanya saja mengalami kesulitan dalam menghubungkannya. Kondisi ini seringkali diabaikan oleh orang tua karena dianggap sebagai hal biasa dan hilang dengan sendirinya. Faktanya, sebagian kasus speech delay membutuhkan terapi dan intervensi dalam mengatasinya. Speech delay adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan anak terlambat dalam berbicara. Anak pengidap speech delay mengalami keterlambatan dalam berbicara jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Speech delay terjadi ketika anak belum juga mencapai kemampuan dalam berbahasa. Walaupun dari segi usia, seharusnya mereka sudah dapat berbicara. Pada kondisi ini, anak mungkin mengalami kesulitan memahami orang lain maupun mengekspresikan dirinya. Penyebab speech delay belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya speech delay pada anak. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama yaitu kondisi medis di kandungan atau baru lahir. Beberapa kondisi medis pada bayi akan dapat menyebabkan speech delay adalah sebagai berikut, yaitu berat badan lahir rendah. Yang kedua, memiliki riwayat kejang, trauma kepala dan radang otak. Riwayat kejang yang lama, peradangan pada otak dan trauma kepala terjadi pada bulan-bulan awal kehidupan dapat meningkatkan resiko speech delay. Yang ketiga yaitu masalah pendengaran. Salah satu penyebab utama dari speech delay adalah adanya masalah pendengaran. Memiliki gangguan pendengaran membuat anak hanya bisa mendengar dengan volume tertentu. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh infeksi telinga atau bawaan lahir. Yang keempat yaitu gangguan fungsi otomotor dan struktur mulut. Speech delay adalah kondisi yang dapat disebabkan oleh masalah pada area otak yang mengontrol gerakan dan koordinasi bibir, lidah, serta rahang untuk mengeluarkan suara. Kondisi ini juga kerap berdampak pada cara makan anak. Penyebab yang kelima yaitu autisme. Sebagian besar anak pengidap autisme mengalami masalah perkembangan bahasa dan sosial. Akan tetapi, keterlambatan berbicara akibat autisme lebih sulit disadari karena terkadang anak tetap dapat merangkak, berdiri, dan duduk sesuai usia perkembangan normal. Penyebab yang keenam yaitu riwayat keluarga. Speech delay adalah suatu kondisi yang juga bisa diturunkan dari keluarga. Apabila terdapat riwayat keluarga yang memiliki masalah berbahasa seperti gagap, disleksia atau terlambat berbicara, risiko anak mengalami speech delay akan lebih besar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kurang stimulasi. Kurang stimulasinya anak artinya anak tidak diberikan pancingan untuk berbicara, sehingga kurang terbiasa mengucapkan kata-kata. Salah satu penyebab anak mengalami speech delay ini adalah kurangnya pengetahuan orang tua di dalam parenting. Yang selanjutnya yaitu terlalu banyak bermain gadgets. Menurut penelitian, anak yang memegang gadgets untuk bermain games atau menonton video sebelum berbicara dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara dibandingkan yang tidak bermain gadgets. Tanda dan gejala speech delay pada anak. Normalnya anak berusia 2 tahun sudah menguasai 50 kosakata dan menggabungkan 2 kata menjadi kalimat sederhana. Namun, terjadi pengecualian pada pengidap speech delay. Beberapa kondisi
yang perlu dicurigai sebagai gejala speech delay adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sulit merespon saat diajak berbicara, jarang meniru perkataan orang lain. Yang ketiga, kesulitan menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya, lebih sering menunjukkan gestur tubuh daripada berbicara saat meminta sesuatu. Yang terakhir yaitu menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Maka dari itu, intervensi yang sering dilakukan adalah dengan program terapi bicara dengan media dan metode sebagai berikut, yaitu berinteraksi melalui berbicara, bermain, bercerita, menggunakan buku, gambar atau objek lain sehingga bagian dari intervensi bahasa untuk merangsang perkembangan bahasa dapat berkembang dengan baik. Langkah-langkahnya yaitu 1. Sering mengajak anak untuk berbicara, menanggapi perkataannya, mengajukan pertanyaan kepada anak dan memintanya untuk memilih, membantu anak memahami nama benda, membicarakan atau menceritakan untuk anak gambar-gambar atau buku cerita, kerjasama dengan orang tua untuk membatasi anak dalam menggunakan gadget di rumah.